Oke, baiklah teman-teman dan anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik kelas 5 tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2 pembelajaran keempat. Adapun cakupan di dalam pembelajaran keempat ini adalah ilmu pengetahuan sosial bahasa Indonesia PPKN. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi isi iklan dan jenis iklan berdasarkan isinya. Kemudian menuliskan jenis isi iklan dengan tepat. Kemudian mengidentifikasi contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Kemudian dapat memperkirakan akibat yang terjadi jika manusia tidak melakukan kegiatan ekonomi, dan mengelompokkan jenis usaha perorangan dan jenis usaha kelompok. Pertama, kita melihat dulu apa itu sih iklan yang pertama ini ya. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada halayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasa ditemukan di televisi, radio, surat kabar, majalah, internet, dan di jalan. Kemudian perhatikan iklan yang ada ini. Ini adalah iklan yang ada di televisi menayangkan gambar partai politik dalam pemilu 2014. Iklan tersebut untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang partai-partai politik peserta pemilu 2014. Ya, itu penjelasan iklan. Nah, kemudian perhatikan iklan ini. Nah, ini iklan ada tulisannya bersih, kuat, lebat, ada sampo. Nah, iklan ini dinyatakan melalui televisi ya, atau ditayangkan di televisi. Kamu tentu sering melihat iklan ini. Iklan ini berisi ajakan kepada halayak atau masyarakat untuk menggunakan sampo pada saat mandi ya. Nah, dengan sampo ini rambut akan menjadi bersih, bisa menjadi kuat, dan bisa tumbuh lebat. Nah, jadi lihat dari isinya, iklan sampo ini termasuk jenis iklan kecantikan atau kegagahan, ketampanan boleh. Baiklah anakku sekalian, dari iklan ini ya, dari beberapa iklan ini, kira-kira iklan yang paling bagus yang mana ya? Ya, kalau iklan pada dasarnya semua bagus. Ya, tergantung orangnya yang mana dia suka. Kalau dia tidak punya televisi, dia hanya punya radio, ya tentunya ya yang bagus di radio. Nah, tetapi kalau kita yang hidup di kota, ya mungkin kita lebih suka melihatnya di televisi. Iya, karena setiap hari kita bisa menonton televisi. Dan bisa juga di internet, ya. Dimana di YouTube atau di Google atau di mana saja ada di internet. Oke? Kemudian kita beralih ke usaha ekonomi, ya. Apa itu usaha ekonomi? Nah, usaha ekonomi adalah kegiatan yang dikembangkan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup manusia. Ya, itu ya, usaha ekonomi maksudnya kegiatan ekonomi yang dikembangkan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup kita ya, atau manusia. Kemudian di sini ada dikatakan usaha sendiri. Apa itu usaha sendiri? Berarti usaha yang dikelola sendiri tanpa bantuan orang lain. Berarti kita sendiri. Nah, contoh di sini ada pertanian. Ini ada pertanian. Nah, kamu tentu tahu yang mana itu bertani. Yang mana itu bertani?
Ya, biasa ada di sawah. Gimana lagi? Biasa di tani tambak, biasa di empang ya. Itu juga pertanian, ya. Ya, termasuklah di sini menanam cengkeh, menanam kopi. Ya, itu adalah usaha pertanian. Oke, bisa dilakukan sendiri. Kemudian ada industri kecil tapi ya. Kalau industri besar itu dikelola biasanya per kelompok. Kalau industri kecil seperti pembuatan tempe, ya, pembuatan tempe, pembuatan kerupuk-kerupuk, ya, itu industri kecil. Itu dikelola sendiri, ya. Oke, bisa dimengerti? Oke, kemudian kita pindah ke jasa. Nah, usaha jasa itu banyak. Kalau di kota-kota besar itu banyak usaha jasa, ya. Ada tukang cukur, ada bengkel, ada fotokopi, ada tukang jahit, pokoknya macam-macam deh, ya. Ada Grab, ada Gojek, ya. Itu semua usaha jasa. Kemudian yang terakhir adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan ya tentu kamu sudah tahu yang mana itu usaha dagang, ya, berkeliling, ada pedagang kaki lima, ada pedagang di pasar, ya, dan lain sebagainya. Banyaklah pedagang. Kamu tentu sudah tahu ini ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kita pindah ke usaha kelompok. Nah, yang pertama di sini ada firma, ya. Firma dikelola oleh 2 orang atau lebih, ya. Ini jarang terlihat memang, tapi ini adalah jenis usaha yang dikelola per kelompok. Kemudian di sini ada CP, Persekutuan Komanditer, ya. Ini juga dikelola oleh beberapa orang. Ada penanam saham, maksudnya saya bisa menanam saham di CP. Kemudian nanti kalau dia bergerak di bidang ekonomi, saya akan mendapat royalti, mendapat hasil dari eh, penanaman saham yang ada di sini, ya, kegiatan CP tersebut. Kemudian ada PT atau perseroan terbatas. Ini skala besar ya. Ini banyak orang yang menanam saham di sini, ya. Ada PT PLN, PT Telkom, ya, PT Haji Kala, banyaklah PT-PT yang ada di situ, ya. Ini biasa dikelola oleh beberapa orang. Kemudian ada BUMN, ya. BUMN ini adalah badan usaha milik negara. Jadi seluruh modalnya berasal dari negara, ya. Jadi modalnya itu dari negara, bukan dari orang lain, ya. Jadi tetapi tetap per kelompok. Jadi tetap per kelompok karena ada jadi manajer, ada jadi direktur utama, ya, dan lain sebagainya, ya. Hanya modalnya dari negara. Nah, biasa ada di itu perusahaan jawatan atau perjan, ada perusahaan umum atau perum, ya, atau persero, ya. Jadi kayak seperti PT Telkom itu kan BUMN punya. Kemudian PT Pertamina, nah, itu BUMN, ya, dan lain-lain. Kemudian Perusda. Perusda itu adalah perusahaan daerah, ya, perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah ini ada di provinsi, ada di kabupaten biasanya, ya. Jadi ini juga dikelola secara kelompok, ya. Jadi ada sebagai direkturnya. Kalau di kota besar seperti ada perusahaan apa itu? Perusahaan daerah air minum, PDAM. Nah, itu Perusda itu, ya. Ada juga perparkiran, ya.
Oke, saya kira itu. Kemudian ada koperasi. Nah, koperasi ini ya di sekolah juga ada biasa ya. Ini koperasi itu dikelola oleh beberapa orang, bukan satu orang ya. Ya, saya kira itu untuk usaha kelompok. Oke, usaha ekonomi itu diperlukan kejujuran dan kedisiplinan. Jadi untuk menjadikan usaha itu berhasil, tentu harus berlaku jujur dan berlaku disiplin. Ya, kalau tidak disiplin, susah berhasil itu kegiatan ekonomi. Kemudian dalam kegiatan ekonomi harus menjalin kerjasama dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Ya, tidak boleh membeda-bedakan orang lain karena kalau membeda-bedakan nanti usahanya tidak laku, ya. Usaha ekonominya tidak bagus. Jadi tetap harus menjaga kerukunan dengan semua orang, semua agama, dan semua suku dan ras yang ada, ya. Itu anak-anakku sekalian. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang atau seseorang tidak melakukan kegiatan ekonomi? Ya. Ya, itu ya, silakan dijawab. Kemudian apa sih manfaat kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri, ya? Apa manfaat kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri, ya? Nanti kamu jawab ya. Oke. Jadi saya kira cukup. Selamat belajar dan bekerja. Salam sehat selalu. Jaga kesehatan.